kawan pajak yang luar biasa. Kali ini kita akan sedikit berbagi tutorial bagaimana cara menginput ke SPT tahunan untuk badan usaha di sektor perdagangan dan masih memiliki peredaran di bawah 4,8 M atau menggunakan PPh final 0,5%. Saya asumsikan teman-teman sudah login dan impersonate ke badan usaha. Nah, teman-teman silakan pilih menu surat pemberitahuan. Setelah teman-teman masuk ke menu surat pemberitahuan, maka teman-teman akan dihantarkan ke dashboard seperti ini. Nah, buat konsep SPT, pilih PPh badan, lanjut, pilih SPT tahunan, dan pilih periode Jandes 2025. Oke, lanjut. Karena ini belum pernah melaporkan, maka statusnya akan normal, teman-teman ya, buat konsep SPT. Oke, nah setelah sukses teman-teman akan diantarkan ke dashboard seperti ini ya. Silakan teman-teman untuk mengeditnya, teman-teman boleh mengklik tanda pensil seperti ini. Nah, untuk diingat teman-teman juga mempersiapkan neraca laba rugi dan penyusutannya seperti ini teman-teman ya. Silakan, ini formatnya Excel ya. Silakan, ini laba rugi ya yang dikenakan PPh final UMKM dengan acuan omset di bawah 4,8 miliar. Nah, ini PPh-nya sudah di store setiap bulannya teman-teman ya. Karena perusahaan ini beroperasi dan baru ada omset di bulan Mei, maka catatannya seperti ini. Nah, ini PPh final yang dibayar setiap bulannya ya, sebesar 0,5% dari omset. Oke, berarti peredaran brutonya ini di 2.213.567.400 rupiah dan PPh finalnya yang sudah dibayar setiap bulannya mencapai 11.067.837 rupiah. Nah, nanti angka-angka yang ini akan dituangkan ke dalam SPT. Nah, dan ini aset penyusutannya teman-teman ya. Silakan teman-teman catat dan neracanya sesuai dengan keadaan perusahaan. Oke, silakan teman-teman ini simpan sebagai PDF ya. Nanti kita unggah. Oke, kita lanjut ke bagian SPT tahunan badan. Oke, defaultnya induk akan ada 3 seperti ini ya teman-teman. Silakan pilih metode pembukuan pencatatan set sale akrual ya. Silakan teman-teman posting ya. Oke, sampai ada menu status komplit seperti ini. Karena untuk contohnya ini perusahaan dagang, kita pilih dagang teman-teman ya. Di poin 2 tidak menggunakan akuntansi publik ya. Oke, maka pilih tidak. Lanjut bagian C teman-teman, pilih ya. Nomor 2 iya ya, ini peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh bersifat final. Ini jantungnya ya di poin 1A. Apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Ini poin 1A, 1B ya. Poin 2 tidak teman-teman ya. Ini karena tidak memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Ini contohnya seperti menyewakan tanah dan bangunan, baru ini diketuk ya. Karena ini sektor dagang maka tidak. Poin 3 pun tidak. Dashboard D ini akan otomatis ya abu-abu, dan pilih ini tarifnya boleh teman-teman pilih angka 4, boleh angka 3. Jika ia ada dipotong, jika tidak pilih tidak teman-teman ya. Untuk kasusnya saya di sini tidak. Jika teman-teman memang sudah menyetor pasal 25 silahkan isikan, karena di sini menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%, maka tidak ada pasal 25-nya dikosongkan. Untuk bagian dashboard F ya, ini sudah tidak. Untuk dashboard G ya, karena ini masih menggunakan tarif final maka pilih tidak. Oke, nah ini untuk bagian H ini semuanya tidak kecuali di bagian 21E ya. Nah, ini amortisasi. Nanti akan ada penyusutan amortisasi fiskal ya. Untuk semuanya pilih tidak. Nah, silakan teman-teman unggah ya. Tadi laporan neraca laba rugi yang sudah di PDF-kan. Teman pilih open dan silakan unggah teman-teman ya. Oke, sampai ada notif sukses dan sudah beralih seperti ini ya, maka ini sudah berhasil diunggah. Oke, teman-teman lalu scroll ke paling bawah, checklist pernyataan, dan silakan isikan jabatan ya. Oke, direktur. Simpan konsep. Kita lanjut ke menu paling atas teman-teman ya. Nah, di sini akan ada beberapa menu teman-teman ya.
ada 1 2 3 4 5 6 menu teman-teman. Oke, masuk ke L1C. Nah, di menu L1C teman-teman di sini akan ada dua ya, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, kita lanjut ke poin A. Nah, di sini teman-teman isikan sesuai pembukuan laba rugi teman-teman ya. Teman-teman isikan di sini. Nah, untuk yang menggunakan tarif PPh final silahkan isikan juga di sini ya, karena semuanya dikenakan PPh final. Seperti ini teman-teman ya pengisiannya. Isikan 00. Jika ada penyesuaian fiskal silahkan isikan, karena ini dikenakan semuanya PPh final, maka untuk penyesuaian fiskal positif dan negatifnya dinolkan saja. Simpan ya. Dan usahakan ini nilai fiskalnya 0 karena semua sudah dikenakan PPh final UMKM 0,5%. Teman-teman input harga pokok penjualan sesuai dengan di pembukuan yang teman-teman sudah catat seperti ini ya. Nah, ini untuk pembelian ya. Silakan teman-teman ini masukkan ke koreksi fiskal positif teman-teman ya. Untuk kodenya F11 FO11, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Simpan. Usahakan dinilai fiskalnya ini 0 teman-teman ya. Silakan isikan sesuai dengan pembukuan teman-teman yang ada. Oke, teman-teman isikan semua karena ini sudah dipotong dengan PPh final 0,5% di setiap bulannya teman-teman ya. Simpan konsep. Silakan teman-teman isikan juga neracanya ya, di bagian neraca yang disediakan Kortex seperti ini ya. Sesuaikan dengan pembukuan di perusahaan teman-teman ya. Setelah semuanya sudah balance ya, maka simpan konsep. Oke teman-teman, di L2 ini akan ada susunan pengurus dan berapa modalnya ya teman-teman. Silakan isikan, masukkan modal di store dan isikan presentasinya. Silakan, ini untuk presentasinya diusahakan 100 teman-teman ya, dan ini sesuai dengan modal di store dan sudah terisi. Teman-teman simpan konsep. Lanjut di dashboard L5, peredaran usaha ya, peredaran bruto tertentu ya yang dikenakan PPh final. Di sini teman-teman ya, yang sudah dibayar per bulannya, sudah disetorkan per bulan, PPh final UMKM 0,5%-nya akan tertera di sini semua teman-teman ya, di selisih teman-teman ya. Nah, ini angka selisih ini yang teman-teman sudah setorkan per bulannya ya. Ini untuk peredaran omsetnya ya teman-teman, peredaran usaha 2025 segini teman-teman ya, jumlahnya 2.200 sekian. Nah, PPh final di store setiap bulan seperti ini akan sama teman-teman ya, tapi di menu Kortex itu akan minus karena omset belum dimasukkan teman-teman ya. Silakan teman-teman isikan ya, ini bagian pensil di sini isikan teman-teman ya, sesuai dengan peredaran omset yang sudah teman-teman catat. Oke, setelah semuanya terisi maka omsetnya ini akan sama tadi ya teman-teman ya. Simpan. Nah, maka selisihnya akan menjadi 0 ya. Oke, untuk di L6 silakan teman-teman boleh dinolkan ya, karena ini menggunakan PPh final. Lanjut ke L9, penyusutan amortisasi fiskal teman-teman ya. Silakan yang sudah menggunakan XML silakan import. Jika menghendaki untuk input manual silakan teman-teman di sini ya. Nah, di sini pilihannya teman-teman ya. Silakan untuk spesifikasinya sesuaikan dengan aset yang teman-teman miliki. Oke, isi input dan selanjutnya seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman tinggal cari ya, ini untuk jumlah penyusutan komersialnya disamakan dengan penyusutan fiskal ya, agar tidak terbawa ke induk teman-teman. Silakan, oke, usahakan semuanya ini 0 ya. Scroll ke paling bawah teman-teman, simpan konsep. Di L11B silakan, ini bisa dikosongkan atau diabaikan saja teman-teman ya. Lanjut ke induk teman-teman ya. Jika semua sudah terisi dan benar, maka teman-teman cek ya. Teman-teman seharusnya induk akan seperti ini ya, 0 0 0 semua. PPh kurang lebih bayar akan 0 seperti ini. Oke, maka teman-teman silakan ya, scroll ke paling bawah. Silakan ketuk menu bayar lapor ya. Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil melaporkan SPT tahunan badan usaha di era Kortex tahun 2025. Oke, selamat mencoba dan sampai berjumpa di internet.